Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Enasa Fitri, NIM 34 2018 013, Prodi Pendidikan Biologi semester 6, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palembang. Nah, teman-teman, di video kali ini saya akan membagikan tutorial tentang bagaimana cara perhitungan uji validitas dan reliabilitas secara manual dengan menggunakan Microsoft Excel guna untuk memenuhi UTS mata kuliah validitas dan reliabilitas. Langsung saja, yuk simak videonya sampai habis. Nah, teman-teman, anggap saja di sini bahwa saya telah melakukan uji validasi empiris terhadap angket yang kemudian saya ingin menguji hasil yang diperoleh. Di sini sudah terdapat data yaitu berupa 30 responden dan ada 43 butir soal. Yang dimana sudah terdapat skor masing-masing untuk responden 1 sampai responden 30. Nah, di sini saya juga sudah menyiapkan beberapa kolom yang nanti akan kita isi terlebih dahulu sebelum kita masuk ke rumus validitasnya. Terlebih dahulu, kita cari untuk jumlah atau yang dilambangkan dengan Y ini, yang dimana jumlah atau Y ini rumusnya sama dengan sum buka kurung, kemudian kita tarik untuk soal 1 responden 1 sampai soal 43. Kita tarik seperti ini, kemudian tutup kurung, kita enter. Nah, dapatlah hasil. Kemudian untuk mempermudah kita, tinggal kita klik sampai muncul tanda plus seperti ini, kemudian kita tarik ke bawah seperti ini. Nah, maka hasilnya akan muncul. Kemudian kita cari untuk sigma XY-nya, yang dimana untuk sigma XY ini rumusnya sama dengan X-nya ini soal 1 responden 1 dikali dengan Y atau jumlah. Kemudian kita enter, maka akan didapatkan hasil. Kemudian untuk soal 2 juga sama dengan soal 2 responden 1 ini X-nya dikali dengan Y. Dan kita enter. Untuk soal 3 juga sama saja, yaitu X dikali Y, yang dimana X-nya ini soal 3 responden 1 dikali dengan Y. Kemudian kita enter. Nah, untuk soal 4 sampai soal 43 juga langkah yang sama, yaitu X dikali dengan Y. Jika sudah kita dapatkan hasil dari soal 1 sampai soal 43, kemudian tinggal kita tarik ke bawah, tanda plus seperti ini, kita tarik ke bawah sampai responden 30, maka hasilnya akan dapat. Kemudian untuk mempermudah kita dan mempercepat, kita blok soal 2 sampai soal 43, kemudian sampai muncul tanda plus seperti ini, kemudian tinggal kita tarik ke bawah sampai responden 30. Nah, maka hasilnya akan muncul. Setelah itu, sekarang kita cari untuk jumlah sigma XY-nya, yang dimana untuk jumlah sigma XY ini rumusnya sama dengan sum buka kurung, kita tarik soal 1 sampai responden 30, kemudian tutup kurung, kita enter. Nah, hasilnya akan dapat. Kemudian untuk mempermudah kita, tinggal kita tarik ke samping tanda plusnya seperti ini. Hasilnya akan keluar. Selanjutnya, setelah selesai,
kita cari untuk X kuadratnya. Nah, untuk X kuadrat ini rumusnya sama dengan X-nya ini kan responden 1 soal 1, maka kita klik, kemudian kita kalikan lagi dengan soal 1 responden 1, kemudian kita enter, maka akan didapatkan hasil. Nah, sama seperti langkah-langkah sebelumnya tadi, untuk mempermudah kita tinggal kita tarik tanda plus seperti ini ke samping, kita tarik, maka hasilnya akan keluar. Nah, kemudian untuk mempercepat, kalian bisa blok soal 1 sampai soal 43 ini, kita blok seperti ini. Kemudian kita tarik tanda plus seperti ini ke bawah sampai responden 30. Ya, maka hasilnya akan muncul. Kemudian kita cari jumlah Y kuadratnya, yaitu sama dengan, kita cari jumlah atau Y ini kita kalikan lagi dengan jumlah atau Y lagi, dan kita enter. Nah, maka akan didapatkan hasil. Kemudian tinggal kita tarik tanda plus seperti ini, tarik ke bawah sampai responden 30. Kemudian hasilnya akan didapatkan. Nah, setelah itu sekarang kita cari untuk sigma X kuadratnya. Untuk sigma X kuadrat ini rumusnya sama dengan sum buka kurung, kita tarik X kuadrat untuk soal 1 sampai responden 30, kemudian tutup kurung, kita enter. Nah, didapatkanlah hasil. Kemudian tinggal kita tarik tanda plus ini ke samping, kita tarik ke samping, maka hasilnya akan muncul. Kemudian kita cari untuk jumlah sigma Y kuadratnya. Ini rumusnya sama dengan sum buka kurung, kita tarik dari jumlah responden 1 sampai responden 30, tutup kurung, enter. Nah, maka hasilnya akan didapat. Kalau sudah ketemu semua, selanjutnya tinggal kita masukkan ke rumus validitas manual, yang dimana rumus uji validitas manualnya bisa dilihat, yaitu RXY sama dengan N sigma XY dikurang dalam kurung sigma X dikali dalam kurung sigma Y dibagi akar buka kurung N sigma X kuadrat dikurang buka kurung sigma X tutup kurung kuadrat tutup kurung dikali buka kurung N sigma Y kuadrat dikurang buka kurung sigma Y tutup kurung kuadrat tutup kurung. Kemudian kita cari untuk sigma X. Nah, untuk sigma X ini rumusnya sama dengan sum buka kurung X-nya ini dari soal 1 responden 1 sampai soal 1 responden 30, kita tarik seperti ini. Kemudian tutup kurung, kita enter. Nah, didapatlah hasil. Kemudian tinggal kita tarik tanda plusnya ke samping seperti ini. Maka hasilnya akan muncul. Selesai. Kemudian tinggal kita cari sigma Y-nya. Nah, untuk sigma Y ini rumusnya sama dengan sum buka kurung Y atau jumlah ini kita tarik dari responden 1 sampai responden 30.
kemudian tutup kurung, kita enter. Nah, setelah itu kita cari untuk sigma X kuadratnya. Nah, untuk sigma X kuadrat ini rumusnya sama dengan sigma X-nya ini 90 dikali dengan sigma X. Kita enter. Nah, kemudian tinggal kita tarik ke samping seperti ini sampai soal 43. Kemudian hasilnya akan didapat. Selanjutnya yaitu sigma XY. Nah, untuk sigma XY ini tadi kan sudah kita cari dan sudah kita dapatkan nih. Nah, ini adalah sigma XY-nya. Maka tinggal kita pindahkan, yaitu dengan cara sama dengan, kita klik sama dengan, kemudian kita klik sigma XY-nya, kemudian kita enter. Nah, setelah itu tinggal kita tarik ke samping seperti ini. Nah, sudah. Kemudian untuk sigma X kuadrat. Untuk sigma X kuadrat ini kan tadi juga sudah kita cari nih, maka tinggal kita pindahkan sama dengan, kita klik sigma X kuadratnya ya, kita enter. Kemudian tinggal kita tarik ke samping seperti ini. Sudah. Kemudian untuk N ini adalah jumlah dari responden, yang dimana sudah kita ketahui bahwa jumlah respondennya ini ada 30, maka tinggal kita tulis 30 seperti ini, atau bisa juga dengan menggunakan rumus count, itu sama dengan count buka kurung, kita tarik responden 1 sampai responden 30, kemudian tutup kurung, enter. Hasilnya sama aja 30. Kemudian kita cari untuk N sigma XY. Untuk N sigma XY ini rumusnya sama dengan, kita klik sigma XY-nya, kemudian kita kalikan dengan N. Ini 30. Kita enter. Nah, selanjutnya juga sama, sigma XY kita kalikan dengan N. Kita enter. Kemudian bisa juga langsung kita tarik ke samping. Jika sudah, sekarang kita cari N sigma X kuadrat. Ini sama dengan sigma X kuadrat dikali dengan N. Kemudian kita enter. Sama saja, sigma X kuadrat dikalikan dengan N, dan kita enter. Atau bisa juga langsung kita tarik seperti ini. Maka hasilnya akan didapat. Kemudian untuk sigma Y kuadrat, ini kan tadi sudah kita cari nih, maka tinggal kita pindahkan. Ini sigma Y kuadratnya kita pindahkan. Kemudian untuk N sigma Y kuadrat ini sama dengan N dikali dengan sigma Y kuadrat. Nah, kemudian kita enter. Kemudian kita cari sigma Y kuadratnya. Nah, sigma Y kuadrat ini sama dengan sigma Y dikalikan dengan sigma Y lagi.
enter. Nah, hasilnya didapatkan. Kemudian kita cari N sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y. Ini sama dengan N sigma XY nya kita klik, kemudian dikurangkan dengan sigma X nya, ini kita klik, lalu dikalikan dengan sigma Y. Nah, sigma Y nya kita klik, kemudian kita enter. Setelah itu tinggal kita tarik ke samping seperti ini, hasilnya akan didapat. Kemudian kita cari N sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat. Ini sama dengan N sigma X kuadratnya kita klik dikurang dengan sigma X kuadrat. Kemudian kita enter. Lalu kita tarik ke samping seperti ini. Ya. Lalu kita cari N sigma Y kuadrat dikurang dalam kurung sigma Y kurung kuadrat. Ini rumusnya sama dengan N sigma Y kuadratnya kita klik, kemudian kita kurangkan dengan sigma Y kuadratnya. Nah, kemudian kita cari RxY nya. Nah, untuk RxY ini sama dengan ini B56 dibagi SQRT buka kurung B57, ini kita klik, dikali dengan B58. Kita klik, kemudian kita tutup kurung, enter. Nah, langkah selanjutnya juga sama dengan C56 dibagi SQRT buka kurung C57 dikali B58, enter. Langkah selanjutnya juga sama seperti itu. Selanjutnya yaitu R-table. Nah, untuk R-table ini kita lihat dari R-table product moment seperti yang di bawah. Karena responden tadi 30 responden, maka kita cari R-table yang 30. Kemudian untuk taraf kesalahannya kita ambil yang 5% karena ini penelitian pendidikan. Maka untuk R-table 30 itu hasilnya 0,361, maka tinggal kita tulis 0,361 untuk R-tabelnya. Kemudian tinggal kita tarik ke samping seperti ini. Selesai, tinggal kriterianya. Kemudian tinggal kita cari kriterianya. Untuk rumus kriteria sama dengan if buka kurung RxY, ini kita klik, dan lebih dari R-table. Kita klik, dan titik koma, tanda petik. Oh ya, ini tergantung laptop teman-teman nih, menggunakan titik koma atau titik 2. Kalau laptop aku menggunakan titik koma, dan kita tulis valid, tanda petik, titik koma, tanda petik, tidak valid, tanda petik, tutup kurung, kemudian kita enter. Nah, hasilnya tidak valid. Jadi untuk soal 1 ini soalnya tidak valid. Kemudian tinggal kita tarik ke samping untuk mempermudah. Seperti ini. Nah, selesai deh. Nah, ini adalah hasil dari uji validitas secara manual. Dapat dilihat dari 43 butir soal, di sini soal item yang valid ada 8 butir soal dan selebihnya 35 butir soal ini tidak valid. Untuk soal yang tidak valid perlu dilakukan revisi. Setelah itu, sekarang kita cari untuk uji reliabilitas secara manualnya. Nah, untuk uji reliabilitas secara manual, ini kita terlebih dahulu cari untuk jumlah kuadratnya. Kita cari jumlah kuadrat.
Untuk jumlah kuadrat ini sama dengan Y, ini kita kalikan dengan Y, kemudian enter. Nah, dapatlah hasil. Kemudian tinggal kita tarik ke bawah seperti ini, maka hasilnya akan keluar. Setelah itu, kemudian kita jumlahkan akhir, itu sama dengan sum buka kurung, kita tarik jumlah kuadrat dari responden 1 sampai responden 30, kemudian tutup kurung, kita enter. Untuk uji reliabilitas secara manual, ini rumusnya bisa dilihat, yaitu R11 sama dengan K dibagi K dikurang 1 dikali 1 min jumlah varian butir dibagi varian total. Untuk mencari sigma X ini sama dengan sum buka kurung, kita tarik dari soal 1 responden 1 sampai responden 30, kemudian tutup kurung, kita enter. Sudah kita dapatkan. Kemudian kita tarik ke samping, dapatkan hasil. Lalu kita cari untuk sigma X kuadrat. Nah, untuk sigma X kuadrat ini sama dengan, karena tadi sudah kita cari, maka tinggal kita pindahkan. Ini sigma X kuadratnya, kita klik, kemudian kita enter. Lalu tinggal kita tarik ke samping seperti ini. Nah, hasilnya sudah didapat. Kemudian kita cari N. Nah, N ini adalah jumlah dari responden. Ini mana jumlah dari respondennya 30, maka kita langsung tulis 30. Kemudian kita cari varian. Nah, untuk varian ini sama dengan sigma X kuadrat, kita klik, dikurang sigma X, kemudian kita kuadratkan dengan 2, sudah, lalu kita bagi dengan N, kita klik, kemudian dibagi lagi dengan N. Nah, kalau sudah, jangan lupa kita kunci dengan $, supaya pas kita tarik itu tidak error. Kita kunci seperti ini dan kita enter. Nah, kalau sudah, tinggal kita tarik ke samping seperti ini, maka hasilnya akan muncul. Kemudian untuk sigma varian ini sama dengan sum buka kurung, kita tarik varian sampai akhir, kemudian tutup kurung, enter. Nah, didapatlah hasil. Selanjutnya untuk varian total, ini rumusnya sama dengan buka kurung 2 kali, kemudian kita klik jumlah kuadrat ini, kemudian dikurang dengan Y, kemudian kita kuadratkan dengan 2, lalu dibagi dengan N, tutup kurung, dibagi lagi dengan N, tutup kurung, enter. Nah, didapatlah hasil. Kemudian untuk NS ini ialah jumlah butir soal, dimana jumlah butir soalnya 43, maka tulis 43. Selanjutnya untuk R11 ini sama dengan buka kurung 2 kali, kita klik NS, kemudian dibagi, buka kurung, NS lagi, dikurang 1, dan tutup kurung 2 kali, kemudian dikali, buka kurung 1, min, buka kurung, sigma varian, kemudian dibagi dengan varian total, kemudian tutup kurung 3 kali, kemudian enter.
Kemudian untuk kriteria, ini rumusnya sama dengan if buka kurung R11 kurang dari 0,2, kemudian titik koma, tanda petik. Oh ya, ini tergantung laptop teman-teman nih, menggunakan titik koma atau titik 2. Kalau laptop saya menggunakan titik koma, kemudian kita tulis sangat rendah, lalu tanda petik, titik koma, if buka kurung R11 kurang dari 0,4, kemudian titik koma, tanda petik, rendah, dan tanda petik, titik koma, if buka kurung R11 kurang dari 0,7, tanda titik koma, kemudian tanda petik, sedang, kemudian tanda petik, titik koma, if buka kurung R11 kurang dari 0,9, kemudian titik koma, tanda petik, tinggi, tanda petik, titik koma, dan if buka kurung R11 kurang dari 1, kemudian titik koma, tanda petik, sangat tinggi, dan tanda petik, tutup kurung 5 kali, enter. Didapatlah hasil sangat rendah. Nah, bisa dilihat ini hasil uji reliabilitas secara manual dari 43 butir soal. Ini kriterianya menunjukkan sangat rendah. Baiklah, sekian tutorial dari saya tentang uji reliabilitas dan uji validitas secara manual. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.